Perhatikan scatter plot berikut. Antara Y dan X, jika kondisi plot seperti bentuk tersebut, maka dapat ditarik garis regresi linear. Namun, terkadang kita sudah tahu terlebih dahulu bahwa data tersebut terjadi hubungan kuadrat. Sehingga, garis regresi yang lebih tepat adalah sebagai berikut. Nah, pada saat inilah regresi polinomial digunakan. Regresi polinomial memiliki independen variabel atau X yang berpangkat lebih dari 1. Misalnya, polinomial berderajat 2 dengan satu independen variabel. Bentuk modelnya sebagai berikut. Dengan variabel X kecil I adalah X besar I minus X bar. Kenapa bukan variabel X besar I saja seperti biasanya? Karena jika tidak dikurang X bar, maka X besar I dan X besar I kuadrat akan memiliki korelasi yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan multikolinearitas. Untuk multikolinearitas akan dibahas pada bagian asumsi klasik pada Anarek. Untuk memudahkan, kita ubah beta 2 menjadi beta 11. Karena X kecil I kuadrat berasal dari X kecil I yang konstantanya B1. Ekspektasi Y-nya adalah sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah beta 11 X kuadrat. Beta 0 adalah ketika nilai X kecil I-nya sama dengan 0. Nah, dengan kata lain, ketika X besar I-nya sama dengan X bar. Karena X kecil I sama dengan X besar I minus X bar. Maka, X kecil I-nya sama dengan 0 jika X besar I sama dengan X bar. Dan beta 1 disebut koefisien pengaruh linear. Serta beta 11 disebut koefisien pengaruh kuadratik. Contoh kurva polinomial satu variabel derajat 2 adalah sebagai berikut. Model ini disebut juga model polinomial ordo kedua, karena memiliki pangkat maksimal sebesar 2 atau kuadrat. Model ordo kedua ini digunakan ketika memang kita sudah mengetahui bahwa bentuk fungsi dari regresi data adalah memiliki efek kuadratik dan linear seperti tadi. Nah, dan yang kedua adalah fungsi sebenarnya kita tidak tahu. Namun, model polinomial ordo 2 ini merupakan pendekatan yang bagus ke fungsi yang sebenarnya. Nah, alasan kedua ini lebih umum digunakan, namun memiliki resiko terjadinya ekstrapolasi. Perhatikan kurva yang sebelah kanan. Ketika menggunakan data sampel, bentuk kurvanya turun, sehingga garis regresinya bagus untuk menggambarkan populasi. Namun, karena persamaannya kuadratik, jika nilai X yang dimasukkan semakin besar, maka kurva akan naik. Sehingga garis regresi tidak dapat mencerminkan populasi lagi, karena pada kenyataannya populasinya akan semakin turun. Hal inilah yang disebut sebagai ekstrapolasi. Untuk polinomial derajat 3 dengan satu variabel disebut juga polinomial ordo ketiga. Dan modelnya sebagai berikut. Dengan pangkat maksimalnya adalah 3. Dan beta sama dengan beta 0, beta 1, beta 11, dan beta 111. Dengan ekspektasi Y-nya adalah sebagai berikut. Dan contoh kurvanya sebagai berikut. Untuk regresi polinomial,
berordo lebih dari 3 sangat jarang digunakan, karena memang susah untuk diimplementasikan. Maka dari itu, kita akan membahas sampai ordo ketiga saja. Berikutnya, polinomial ordo kedua dengan 2 variabel. Modelnya adalah sebagai berikut. Terdapat efek linier dan kuadratik untuk kedua variabelnya. Namun, terdapat tambahan, yaitu koefisien pengaruh interaksi atau efek interaksi. Yaitu dalam kasus ini interaksi antara X1 dan X2. Nah, X kecil 1 kali X kecil 2 ini termasuk bentuk kuadratik atau berordo 2. Untuk dua variabel, kurvanya akan berdimensi 3. Namun, akan lebih jelas jika digambarkan dalam bentuk kurva kontur. Nah, misalnya kurva kontur untuk fungsi respon, X batasi Y sama dengan 1740 minus 4x1 kuadrat minus 3x2 kuadrat minus 3x1x2. Kurvanya sebagai berikut. Nah, puncaknya adalah 1740, karena memang nilai terbesarnya adalah 1740, yaitu saat x1 dan x2 sama dengan 0. Berikut adalah model untuk polinomial ordo kedua dengan 3 variabel. Karena ordo 2, jadi maksimal derajat 2 saja untuk variabelnya. Nah, maka dari itu, interaksinya hanya pada 2 variabel saja, yaitu x1 dengan x2, x2 dengan x3, dan x1 dengan x3. Coba kerjakan contoh soal berikut. Seorang karyawan toko kopi yang memiliki 14 cabang ingin melihat pengaruh banyaknya dispenser kopi yang dapat dipakai pelanggan secara mandiri terhadap banyaknya penjualan kopi pada toko yang bersangkutan. Karyawan percaya bahwa terdapat efek kuadratik pada data yang digunakan, karena semakin banyak dispenser, penjualan semakin banyak. Namun, ketika ruangan penuh dengan dispenser, atau pada toko tersebut dispensernya terlalu banyak, penjualan akan menurun. Berikut adalah datanya. Banyaknya penjualan kopi dalam satuan 1000 galon. Nah, tentukan matriks X dengan mengisi kotak-kotak kosong berikut. Ingat bahwa X kecil I sama dengan X besar I minus X bar. Jadinya, data X besar I tersebut perlu dikurangkan rata-ratanya terlebih dahulu. Dengan matriks X dan Y sebagai berikut, carilah hal berikut ini menggunakan rumus regresi yang sudah dipelajari sebelumnya. Benar, efek kuadratiknya memiliki pengaruh yang signifikan. Maka dari itu, tepat jika digunakan regresi polinomial pada data tersebut.